Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah aplikasi sistem pakar. Kategori problema sistem pakar secara umum yaitu ada tiga. Yang pertama interpretasi, yang kedua prediksi, dan yang ketiga diagnosis. Terus ada lagi desain perencanaan instruksi, pengendalian, selection, simulation, monitoring. Sebagai contoh, ELIZA adalah salah satu sistem pakar yang paling dikembangkan. Ini adalah program komputer terapis yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum di MIT. Pengguna berkomunikasi dengannya sebagaimana sedang berkonsultasi dengan seorang terapis. Ini merupakan contoh percakapan antara ELIZA dengan seorang klien. Perry merupakan sistem pakar yang juga paling awal dikembangkan di Stanford University oleh seorang psikiater, Kenneth Colby, yang mensimulasikan seorang paranoid. Ini merupakan contoh percakapan Perry terhadap pertanyaan seorang psikiater yang menginterviewnya. Ini perbedaan antara expert system dan DSS. DSS terdiri dari rutin refleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh DSS merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sebaliknya, expert system memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Expert system mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Penjelasan mengenai bagaimana pemecahan dicapai akan lebih berguna daripada pemecahan itu sendiri. Memutuskan kapan menggunakan expert system. DSS data digunakan berupa numerik. Program menekankan penggunaan mathematical routines. Expert system data yang digunakan bersifat simbolis, seringkali berbentuk teks naratif. Program menekankan penggunaan logic routine. Jika menghadapi masalah, bisa memilih menggunakan expert system daripada DSS bila masalah tersebut melibatkan diagnosis situasi yang kompleks. Ada tingkat ketentuan dalam aspek masalah tertentu. Ada kemungkinan bagi ahli manusia untuk memecahkan masalah tersebut. Mengembangkan sistem pakar. Expert System Development Tools and Techniques. Mengembangkan sistem pakar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membangun sendiri semua komponen di atas atau memakai semua komponen yang sudah ada kecuali isi basis pengetahuan. Expert System Development Tools and Techniques. Masih melanjut, yang kedua disebut sebagai membangun sistem pakar dengan shell, yakni semua komponen sistem pakar kecuali basis pengetahuan bersifat generik sehingga dapat dipakai untuk bidang yang berlainan. Ini merupakan tahapan dari Expert System Development Tools and Technique. Bagian ini shell. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem pakar. Pemilihan masalah. Pembuatan sistem pakar membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Untuk menghindari kegagalan yang memalukan dan kerugian yang besar, maka dibuat beberapa pedoman untuk menentukan apakah sistem pakar cocok untuk memecahkan suatu problem. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembangunan sistem pakar ditentukan oleh kebutuhan. Yang kedua, pakar manusia tidak mudah ditemui untuk semua situasi di mana dia dibutuhkan. Yang ketiga, problem yang ada dapat menyelesaikan dengan teknik penalaran simbolik. Pemilihan masalah lanjutnya yaitu problem tersebut harus terinstruktur dengan baik dan tidak membutuhkan terlalu banyak pengetahuan awam.
Selanjutnya, ada pakar yang mampu memberikan penjelasan tentang kepakarannya. Yang kedua ada rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering. Proses dalam rekayasa pengetahuan meliputi yang pertama akuisisi pengetahuan, yang kedua validasi pengetahuan, yang ketiga representasi pengetahuan, yang keempat penyimpulan pengetahuan, yang kelima transfer pengetahuan atau penjelasan. Partisipasi dalam proses pengembangan pakar, yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus, serta mampu menerapkan untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat. Partisipasi dalam proses pengembangan pakar, pengguna yang mungkin meliputi seorang klien dan pakar, seorang siswa yang sedang belajar, seorang pembuat sistem pakar yang hendak meningkatkan basis pengetahuan, seorang pakar yang dapat memberikan opini kedua partisipan lainnya. Akuisisi pengetahuan. Dalam proses akuisisi pengetahuan, seorang yang perekayasa pengetahuan menjembatani antara pakar dengan basis pengetahuan. Pengambilan pengetahuan dari pakar dapat dilakukan secara manual, di mana perekayasa pengetahuan merupakan pengetahuan dari pakar melalui wawancara atau sumber lainnya, atau melalui semi otomatik. Bisa jadi di mana terdapat peran komputer untuk mendukung pakar dengan mengizinkannya menggunakan basis pengetahuan tanpa bantuan dari rekayasa pengetahuan, membantu perekayasa pengetahuan sehingga kerjanya menjadi lebih efisien dan efektif. Otomatik. Setelah pengetahuan berhasil diakuisisi, mereka harus diorganisasi dan diatur dalam suatu konfigurasi dengan suatu format representasi tertentu. Metode representasi pengetahuan yang populer adalah aturan produk dan bingkai. Ini lanjutannya, ada aturan produk atau production rules. Lalu ada bingkai ataupun frame. Ada beberapa peraturan di sana. Bagaimana sistem pakar melakukan inferensi? Yang pertama, sistem perantaian maju atau forward changing system. Ini merupakan fakta-fakta dalam sistem disimpan dalam memori kerja dan secara kontinu diperbarui. Aturan dalam sistem ini merepresentasikan aksi-aksi yang harus diambil apabila terdapat suatu kondisi khusus pada item-item dalam memori kerja. Sering disebut aturan kondisi aksi. Bagaimana sistem pakar melakukan inferensi? Selanjutnya, aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi. Yang kedua ada strategi penyelesaian konflik atau konflik resolution strategi. Yang ketiga ada sistem perantaian balik, backward change system. Hal ini dapat dikerjakan dengan perantaian balik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.